Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen uji kinerja PPG 2025. Perkenalkan, nama saya Yufrimal, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Pringseu Lampung. Bidang studi bimbingan dan konseling dengan NIM 20 25 40 74 07 1972. Asal sekolah SMP IT Cahaya Makkah Pasaman Barat. Pada hari ini Jumat 21 November 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal di SMP IT Cahaya Makkah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan limpahan nikmatnya sehingga pagi hari ini kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar di SMP IT Cahaya Makkah. Anak Ustaz, sebelum kegiatan kita mulai, ada yang mau memimpin doa? Silakan Ustaz, pimpin doa. Terima kasih Anak Ustaz sudah bersedia untuk memimpin doa pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran kita, hari ini Ustaz ingin mengecek absen kehadiran anak-anak Ustaz. Silakan nanti Ustaz bacakan namanya anak-anak Ustaz, silakan jawab siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Pertama Alkoi Raflesi, Afki Aljansa, Agani Afkori, Ahmad Rafa, Ahmad Rifandi Caniago, Afdan Zain Renhard, Ali Imam, Al-Khalifi Zikri Hari. Terima kasih Anak Ustaz sudah kita ambil absen hari ini. Mudah-mudahan teman kita yang masih sakit cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengikuti proses pembelajaran kita. Jika teman-teman yang masih izin besok atau lusa mereka sudah bisa masuk sekolah mengikuti proses pembelajaran kita sebagaimana mestinya. Anak Ustaz, hari ini bagaimana kabarnya? Sehat? Semangat pagi. Sebelum kita mulai kegiatan kita akan nyanyikan salah satu lagu nasional. Kita akan nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan Anak Ustaz semuanya kita berdiri. Posisinya kita dalam menyanyikan lagu dalam posisi siap semua. Kita mulai nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
tujuannya secara khusus materi kita adalah menyangkut masalah bullying. Maka tujuan khusus daripada bimbingan layanan klasikal itu adalah pertama, siswa dapat menyimpulkan nanti pengertian bully itu sendiri. Apa pengertian bully? Ya. Kemudian nanti dari pembelajaran kita ini, anak-anak ustadz nanti akan diharapkan mampu mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bullying terjadi. Ya. Kemudian nanti langkah berikutnya, apa yang harus kita ketahui dari pembelajaran kita ini adalah siswa dapat mengelompokkan dampak daripada bullying itu sendiri. Nah, selanjutnya siswa juga dapat nanti anak-anak ustadz juga bisa menentukan cara pencegahan terhadap bullying itu sendiri. Oke, kita ulangi sama-sama. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari bullying. Oke. Kemudian siswa nanti dapat menentukan faktor penyebab. Apa saja faktor penyebab bullying itu? Kemudian siswa dapat mengelompokkan nanti dampak daripada bullying. Kemudian siswa juga dapat nanti apa cara pencegahannya? Bagaimana cara pencegahannya? Supaya nanti anak-anak ustadz atau teman-temannya terhindar daripada bullying. Langkah-langkah kegiatan. Langkah-langkah kegiatan dari bimbingan klasikal ini yang pertama adalah langkah persiapan. Apa persiapan? Kita mulai dari masuk tadi, kemudian kita susun denahnya, kemudian kita bentuk kelompoknya, kemudian kita tentukan kelasnya, kita tentukan anaknya, itu namanya persiapan. Ya, itu namanya persiapan. Kemudian pelaksanaan, ini kita pelaksanaan. Kita melakukan kegiatan klasikal yang diikuti langsung oleh anak-anak ustaz yang berada di kelas zikir 2 ini. Semuanya, memang ada beberapa orang anak ustaz yang libur karena memang sakit atau izin pulang ya, sehingga mereka tidak bisa mengikuti kegiatan pembelajaran kita. Kemudian apa lagi Ustaz? Langkahnya setelah perencanaan ada namanya langkahnya pelaksanaan. Setelah pelaksanaan nanti ada evaluasi. Apa namanya? Evaluasi. Ada 3 tahapan atau langkah kegiatan bimbingan klasikal. Siapa yang bisa mengulangnya? 3 langkah tadi. Langkah persiapan, langkah pelaksanaan, dan langkah evaluasi. Siapa yang bisa menyebutkan 3 langkah dari layanan bimbingan klasikal? Ada? Ulangi. Langkah pertama adalah persiapan. Kalau persiapan itu tidak matang, maka kegiatan kita tidak akan berjalan efektif. Ya, tidak baik hasilnya. Kalau persiapannya tidak kita siapkan sebaik mungkin. Kemudian pelaksanaannya. Kalau anak-anak ustaz tidak terlibat di dalam pelaksanaan layanan bimbingan klasikal, maka kegiatan kita tidak berjalan efektif. Kemudian hasil daripada kegiatan kita nanti akan kita evaluasi, dan setelah kita evaluasi baru kita lanjuti. Oke, Ustaz, itu adalah langkah-langkah dari bimbingan klasikal. Oke, Ustaz, minggu lalu kita sudah pernah membagikan angket. Tahu angket? Angketnya itu sosiometri. Mohon maaf, minggu lalu kita sudah membagikan lembaran sosiometri. Sosiometri itu gunanya mengukur hubungan sosial antara anak yang pertama dengan anak yang lainnya di kelas ini. Bagaimana hubungan sosialnya? Siapa teman yang paling populernya, teman bermain yang paling populernya, siapa teman belajar yang paling populernya. Dari olahan sosiometri kemarin kita dapatkan nanti, oh ini anaknya populer berteman atau banyak temannya. Siapa nanti yang cenderung akan dibully? Berkaitan dengan materi kita nanti, itu anak-anak yang kurang pergaulannya di kelas, maka dia akan cenderung dibully oleh teman-temannya. Apakah nanti bulinya bully verbal, apakah nanti bulinya bully fisik, itu nanti akan terjadi. Maka anak-anak ustaz setelah acara ini nanti sesuai dengan langkah-langkahnya, tahap akhirnya nanti akan kita evaluasi untuk memberikan tindak lanjut. Oke, anak ustaz, bagaimana siap untuk mengikuti kegiatan kita hari ini?
melakukan ice breaking. Nanti akan pesertanya. Kita akan melakukan tembak gambar. Nanti Ustaz akan tampilkan gambarnya. Kemudian anak Ustaz jawab nanti. Ya, bisa kita praktekkan? Bisa kita praktekkan? Oke. Pertama, aku merupakan tulisannya ya. Aku merupakan bagian ujung dari serangga atau binatang. Coba tebak, binatang apakah? Siapa yang jawab semut? Siapa yang jawab itu semut? Bacakan sekali lagi ya, tolong pahami. Ini merupakan bagian ujung dari seekor binatang. Coba tebak, binatang apakah itu? Apa? Jawabannya kita lihat jawaban berikutnya. Akan dari semut dapat 100. Betul ya? Ini adalah seekor. Oke, silakan nanti ada tonton video ini. Dia nanti baru.
bully verbal. Pertama dia mengejek, katanya anak orang kaya itu asik main-main saja, main handphone saja. Ya. Dia terjadi cekcok, terjadi dorongan. Berarti yang pertama dia pakai bully verbal, kemudian yang kedua dia pakai bully fisik. Kedua-duanya dipakai. Oke, nah Ustaz, kita lanjut. Ya. Kita lanjutkan apa pengertian bully itu. Ini dia. Ada yang bisa membacakannya? Keras-keras suaranya, satu orang siapa yang mau membacakan? Ada yang membacakannya? Coba Rafa, bacakan. Ya, bacakan deh, keras-keras. Bullying adalah tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau sedih. Ini bisa terjadi melalui kata-kata, perbuatan yang tidak menyenangkan dan berguna. Oke, ada Ustaz, bully itu adalah tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ada kita melakukan tindakan kepada orang lain yang tindakan kita itu membuat orang tersebut tidak nyaman atau mereka sedih. Apa tindakan itu? Boleh dalam bentuk kata-kata, kita mencaci fisiknya, kita mencaci ekonominya, agamanya, atau yang lain. Yang kita ucapkan itu membuat dia tidak nyaman. Itu namanya bully verbal, ucapan. Ya. Kemudian atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan berulang-ulang. Bully itu cenderungnya berulang-ulang. Kalau sekali bukan bully. Ya. Bully itu ada diulang sampai orang yang dibully itu dia merasa terasingkan diri. Dia tidak punya teman, rasanya dia tidak sama dengan teman-teman yang lain. Dia mempunyai kekurangan-kekurangan yang lain. Itu akan timbul nanti dari orang yang dibully itu. Kenapa? Karena kita berulang-ulang membuli. Nah, itu pengertian bully. Silakan diulangi. Kita baca sama-sama. Bully adalah tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau sedih. Ini bisa terjadi dari kata-kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan dan berulang-ulang. Kata kuncinya adalah perbuatan tindakan boleh dalam bentuk ucapan yang tidak menyenangkan orang lain dan berulang-ulang. Itu adalah bully. Mengapa komunitas positif itu penting? Di komunitas yang positif, semua orang merasa dihargai, aman dan diterima. Jadi apa salahnya kita buat ini zikir satu ini orang-orang yang punya komunitas positif. Mereka tidak memakai bully, mereka tidak membuli. Maka pasang pamflet bully, no bully sebesar-besarnya di kelas ini. Kita harus menghargai orang lain. Sama dalam pandangan kita sebagai manusia. Tidak ada si miskin, tidak ada si kaya, tidak ada si pintar, tidak ada si bodoh, tidak ada si baik, tidak ada si nakal. Semuanya sama. Kita harus menghargai orang lain. Itu dibentuk dalam bentuk komunitas positif. Siap untuk menjadi komunitas positif di sekolah kita? Ya, insyaallah. Next, cara pencegahan bully. Cara pencegahan bully itu ada 3. Yang pertama, jadilah teladan yang baik dengan selalu bertindak positif. Pantaskan diri kita teladan. Ini kalau saya bully si Haikal, Haikal ini marah nanti. Haikal ini hilang potensinya nanti. Haikal ini nanti hilang kemampuannya. Kenapa? Karena dibully. Maka jadilah teladan yang baik dengan selalu bertindak positif. Kita harus positif. Apa? Ucapan kita positif, baik. Positif itu kan baik. Ucapan kita harus baik, tindakan kita harus baik. Tidak mau membuli teman, maka itu caranya. Cara mencegah dari bullying itu sendiri. Yang kedua, ajak teman-teman untuk saling mendukung dan tidak membiarkan ada yang merasa sendiri. Jadi ada teman kita yang terlalu tertutup. Dia tidak mau cerita, dia pergaulannya kurang, dia tidak mau saling berbagi, saling bercerita, bertukar pengalaman. Maka kalau ada yang pada di kelas ini teman kita yang seperti itu, jangan biarkan dia sendiri, dekati. Rafa, Ustaz antum dalam keadaan sendiri mulu, kira-kira masalah. Itu namanya kita berbagi, kita saling menghargai, dan kita tidak membiarkan teman kita merasa sendiri. Itu caranya yang kedua. Kemudian yang ketiga, ikuti aturan
yang mengajarkan kita untuk bersikap sopan dan menghargai satu sama lain. Itu kan sudah aturan sekolah. Bahwa anak-anak ustaz tidak diperbenarkan atau tidak dibolehkan melakukan bullying. Bahkan kita pajang itu konsep bullying itu. Siapa yang ketahuan nanti melakukan bullying, maka dia akan diproses di BK, akan dipanggil orang tuanya. Maka ini langkah-langkah kiat-kiat yang harus kita lakukan supaya bullying itu tercegah. Apa yang pertama? Jadilah teladan, panutan. Siapa di sini yang tidak suka bully? Misalnya Aulia, jadi contoh Aulia, dia tidak suka bully, dia menghargai orang lain. Atau siapa nanti Khalid, Alif dia suka membaca, dia suka belajar misalnya. Terus kita ikuti, itu kita contoh, dia menjadi suri. Teman-teman yang suka membuli baik verbal maupun fisik, maka teman-teman itulah yang akan kita beri perhatian khusus. Kita ajak dia, kita benarkan cara dia. Kemudian yang ketiga, ikuti aturan sekolah. Sekolah menurut aturan, setiap anak-anak ustaz yang berada di sekolah tidak dibenarkan untuk bullying. Maka kita ikuti aturan sekolah tersebut. Oke, next. Langkah-langkah jika melihat tindakan bullying. Sekarang Ustaz mau tanya, Andre, kalau sekiranya Andre melihat teman Andre dibully, tindakan apa yang Andre lakukan? Menghentikannya. Kalau Khalid? Apa? Mencegahnya. Ada yang biasa-biasa saja? Mencegahnya tidak, menghentikannya tidak, santai saja. Dia tidak mau menghentikan. Ada yang seperti itu? Ada yang seperti itu? Tidak, ya. Kalau nanti kita melihat teman kita dibully, maka kita berusaha semampu untuk mencegahnya. Apa langkah-langkah jika melihat tindakan bully? Satu, segera laporkan kepada guru. Boleh ke wakil kesiswaan, boleh ke wakil berpuluh, boleh ke wakil Quran, boleh ke wakil dunia atau ke guru mata pelajaran. Ya, silakan dilaporkan. Karena ketika proses bullying itu terjadi dan kita tidak melaporkannya, maka guru-guru kita tidak tahu. Guru-guru kita tidak tahu. Karena kita laporkan, ya, proses bullying itu. Kemudian apa lagi? Jangan diamkan saja. Tunjukkan bahwa kita tidak setuju dengan perilaku yang tidak baik. Saya tidak suka dengan bullying. Jangan diam. Orang yang dibully kemudian dia diam, dia berpotensi untuk selalu dibully. Orang yang dibully kalau dia diam, dia berpotensi untuk dibully. Maka selanjutnya teman-teman akan selalu membully. Kalau terjadi bully sama kita, maka dilawan, jangan dibiarkan. Paham dong? Suara, paham dong? 1, 2, 3. Di sini di sana di mana-mana kita berteman. Ada musuh, ada lawan, semua saling menyayangi. Kita kumpul-kumpulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Kita kumpul-kumpulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Ya, Ustaz, ini kalau misalnya ini kita rutinkan sedikit agar tidak ada bully di antara kita. Nah, Ustaz, kesimpulannya bahwa bully itu adalah ucapan atau tindakan yang tidak menyenangkan orang lain, dan itu dilakukan secara berulang kali. Kemudian apa lagi kesimpulannya? Bahwa kita perlu membuat grup positif yang menolak bullying. Kemudian kita tidak boleh membiarkan teman melakukan bully. Kalau sekiranya nampak oleh kita teman-teman kita dibully, maka kita harus mencegah, berusaha untuk mencegahnya. Oke, sekarang Ustaz tanya. Siap? Siap saya tanya? Siap. Oke. Air, jika di suatu hari Air melihat teman Air dibully, kira-kira apa yang Air lakukan? Kemudian oke, kita akan mencegahnya
kemudian melaporkan kepada guru. Nah, mana Ustaz? Apa dampak dari perbuatan bully tersebut? Dia tahu? Orang yang dibully akan merasa sedih, dan dia tidak merasa memiliki teman. Dia tidak akan keluar potensi dirinya. Kenapa? Karena dia sering berulang dibully. Oke, Ustaz. Di sini ada tugas yang akan Ustaz berikan per kelompok. Silakan didiskusikan sama temannya, kemudian dijawab. Silakan didiskusikan sama temannya, kemudian silakan nanti dijawab di LKPD lembaran tersebut, di lembaran LKPD tersebut sebelum kegiatan kita. Saya akan berdoa, tanda kita buka dengan doa, maka harus kita akhiri dengan doa. Oke, Ustaz, selain daripada Rafa, siapa mau memimpin doa kita hari ini? Oke, silakan. Ustaz, siapa namanya? Anugrah, ya Anugrah, silakan memimpin doa kita. Siap, siap semuanya. Doa penutup majelis. Bermanfaat dan sampai bertemu di minggu selanjutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan kegiatan selanjutnya memberikan dampak yang lebih baik bagi kita untuk tidak bully, terutama di kelas kita. Mohon maaf bila berkurang hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.